pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Bravo Karna dan kali ini kita masih akan banyak berbincang dengan Bapak Batara Hutagalung. Dan kali ini Bapak Batara akan menjelaskan bagaimana kolonialis Belanda bisa menjajah Nusantara ini sangat lama sekali. Dan kita masih juga ingat bahwa Pak Batara pernah mengungkapkan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah lebih dari 350 tahun. Dan itu memang ada benarnya dan sempat juga dijelaskan oleh Pak Batara. Dan sekarang kita akan berbincang dengan Bapak Batara Hutagalung bagaimana kolonialis Belanda bisa menjajah Indonesia sekian lama itu hanya dengan cara divide et impera seperti yang pernah banyak dikatakan oleh banyak kalangan. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada Bapak Batara Hutagalung. Selamat siang Bapak Batara. Selamat siang Kang Karna. Selamat siang para pemirsa pecinta Bravos Radio. Ya, Pak Batara, selama puluhan tahun sampai sekarang ini tidak pernah dilakukan analisa yang mendalam mengenai masa kolonialisme Belanda di wilayah Nusantara. Dan mungkin bisa disampaikan dan bisa lebih dijelaskan apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Ya, benar sekali Kang Karna, bahwa memang itu adalah fakta yang menyedihkan. Sampai detik ini tidak pernah ada guru besar ilmu sejarah yang dapat memberikan penjelasan dengan rinci. Pertama, ya, untuk klarifikasi mengenai kalimat Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Kemudian bagaimana cara Belanda menjajah dan fakta-fakta yang sebenarnya itu bagaimana. Ya, padahal yang lalu mengenai VOC saya sudah jelaskan bahwa Belanda mempunyai kantor-kantor dagang VOC dari mulai Eropa sampai di Afrika, sampai di Afrika Selatan, kemudian di Goa, Taiwan, sampai ke Australia. Ya. Jadi di setiap kantor tentu ada arsip-arsip VOC. Tetapi dari semua itu yang diakui oleh Belanda bahwa arsip VOC terbesar dan terlengkap itu ada di Batavia yang sekarang Jakarta. Belanda pada waktu itu sudah mengusulkan ke PBB agar arsip PBB, arsip VOC ditetapkan sebagai warisan dunia. Tetapi pada waktu itu sekitar tahun 2000-an, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Bapak Abdul Ihsan, memberi rekomendasi kepada pemerintah tolak. Ya, tolak usulan atau niat Belanda tersebut. Karena kalau satu kali itu sudah ditetapkan oleh PBB sebagai warisan dunia, maka itu bukan lagi dikuasai oleh Indonesia, tetapi resminya oleh PBB dan biasanya tentu pelaksanaannya diberikan kepada pakar-pakar yang sudah biasa menyimpan arsip yang usianya ribuan tahun, ya tentu terutama Belanda. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita mau melakukan penelitian mengenai negara kita sendiri, leluhur kita, kan kita harus minta izin dulu ke PBB. Kalau itu jadi ditetapkan sebagai warisan dunia. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, apakah itu sudah dikabulkan. Karena kalau itu memang betul melalui pintu belakang, itu sangat disayangkan. Ya, karena di situ sebenarnya, ya disitulah termasuk kuncinya, ya latar belakang sejarah Nusantara. Dari mulai tahun 1600-an, ya sampai 1942. Nah, itu mengenai latar belakang. Nah, jadi yang benar Kang, karena tadi sampaikan, belum pernah dilakukan penelitian. Bahkan saya tetap selalu mengingatkan bahwa
Ya. Sampai ini dilakukan oleh para guru besar. Jadi saya mengingatkan terus bahwa tanggal 1 Juni tahun 2022, jadi sudah hampir 2 tahun yang lalu kan, ya sudah menjelang 2024. Itu Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri dalam seminar nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, ya, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 menyampaikan, ya, pertanyaannya, kenapa kok kita sampai dijajah? Itu kan yang sering tidak mau diutarakan. Nah, mengapa? Ya, mengapa seolah-olah selalu dirahasiakan? Ya, mengapa tidak pernah dilakukan? Nah, ini dipertanyakan karena Megawati mempertanyakan fakta soal Indonesia pernah dijajah kolonial selama 350 tahun. Ya, ini ada di medianya. Nah, jadi bayangkan, jadi selama puluhan tahun sampai Presiden Indonesia kelima tahun 2022 bulan Juni boleh dikatakan menugaskan para guru besar untuk melakukan penelitian. Setelah 1,5 tahun, apakah ada hasil penelitian tersebut? Ya. Nah, tanpa menyombongkan diri, tahun 2017 saya sudah menerbitkan buku dengan judul Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Bahwa ini hasil penelitian sejak tahun 1994 dan digodok awalnya bersama cukup banyak angkatan 45. Jadi yang antara lain memberi sambutan dalam buku ini adalah Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono, angkatan 45, yang meninggal beberapa bulan lalu usia 94 tahun. Nah, jadi ini contoh kecil saja. Contoh kecil yang puluhan tahun menjadi mitos. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Ya, itu sudah terbukti itu salah. Dan di buku ini saya sudah sampaikan asal muasalnya mengapa sampai ke angka 300. Yaitu di buku ini saya tulis di halaman pengantarnya bahwa itu kalimat tersebut berasal dari Gubernur Jenderal Belanda yang ke-63 Bonifacius Cornelis de Jong tanggal 12 September tahun 1931 ketika dia diwawancarai oleh seorang jurnalis Inggris. Dia mengatakan dalam bahasa Belanda, als ik met nationalisten praat, begin ik altijd met de zin, wij Nederlanders zijn hier al 300 jaar geweest en we zullen nog minstens 300 jaar blijven. Daarna kunnen we praten. Jadi artinya, apabila saya berbicara dengan para nasionalis, saya selalu memulai dengan kalimat, kami Belanda sudah di sini. Paling sedikit 300 ya, di sini 300 tahun dan kami bahkan akan tinggal paling sedikit 300 tahun lagi. Kemudian kita bisa bicara. Nah, ini kalimat diucapkan tahun 31 dan kemudian dibulatkan oleh antara lain Soekarno dan tokoh-tokoh pada waktu itu menjadi 350. Tetapi Bonifacius de Jong tidak mengatakan kami sudah menjajah, kami sudah di sini. Ya, karena sejak pertama kali Cornelis dan Frederik Daudman menginjakkan kaki di Banten bulan Juli tahun 1596 itu belum mulai penjajahan. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang sangat menyesatkan. Nah, jadi inilah juga awalnya yang akan kita lakukan penelitian mengenai angka 350 tahun itu. Dari mana, dari kapan sampai kapan. Ya, itu mengenai angkanya. Kemudian kalau mengenai penjajahannya, selama ini di Indonesia selalu dibandingkan luas wilayahnya. Luas wilayah Belanda cuma setai upil, sekitar 41.000 km persegi. Provinsi Jawa Timur lebih luas. Provinsi Jawa Timur itu luasnya 47.000 km persegi. Jawa Timur saja.
Nah, kemudian kalau luas wilayah Indonesia sendiri tanpa laut itu sekitar 1,9 juta kilometer persegi, hampir 2 juta. Ya, jadi berapa belas kali lipat kalau dihitung wilayahnya. Kemudian yang mengherankan kalau dihitung jaraknya Belanda ke Asia Tenggara atau Indonesia sekarang, kalau jarak tempuh udara sekitar 12.000 kilometer. Tapi kalau jarak laut bisa juga dilihat nanti di peta, itu sekitar 27.000 kilometer. Jadi kalau sekarang saja pelayaran kalau melalui terusan Suez itu mungkin sekitar 25 hari. Tetapi pada waktu itu kan belum ada terusan Suez. Ya, kalau kapal-kapal konvensional sekarang saja, kalau harus memutar dari Afrika Selatan, itu memerlukan waktu sekitar 35 hari. Bagaimana kondisi 400 tahun yang lalu? Belum ada kapal mesin dan sebagainya. Jadi murni layar. Jadi mungkin paling sedikit 2 bulan. Ya. Nah itu menghitung jarak. Nah kemudian kan kebanyakan orang juga menghitung penduduk. Penduduk Belanda tahun 2023 kita bisa baca sekitar 17 juta. Penduduk Indonesia tahun 2023 itu sekitar 280 juta. Kalau dihitung jumlah penduduk itu sekitar 15 kali lipat. Ini kan yang selama ini perbandingan-perbandingan itu. Ya, jadi dipertanyakan bagaimana Belanda yang seorangnya sedikit gitu. Itu pun masih mungkin sekitar 3-4 juta orang asing. Termasuk orang bangsa Jawa, termasuk orang Suriname, kemudian termasuk orang Maroko dan sebagainya. Itu jumlah mereka mungkin sudah mencapai 3-4 juta. Ya, jadi orang Belanda sendiri mungkin hanya sekitar 12-13 juta. Nah, jadi kalau kita melihat perbandingan ini, ya mungkin hanya ya melongok saja. Kok belasan kali lipat itu bagaimana caranya? Apalagi kalau dikatakan 350 tahun, kok bodohnya bukan main. Ya, apa bangsa ini bangsa pengecut? Kok 350 tahun dijajah oleh negara yang setai upil. Maaf ya kalau pakai kata setai upil. Tapi itu adalah fakta sehari-hari. Tetapi kalau kita melihat rinciannya lebih lanjut, kita membaca data dan fakta, kemudian memakai logika dalam membacanya, akan lebih mengejutkan lagi. Itu baru kita bicara mengenai jumlah. Ya, jumlah orang Belanda yang menjajah pribumi. Jadi kalau dengan perhitungan jumlah yang sekarang hanya sekitar 15 kali lipat. Ya. Nah kemudian kalau dibilang 350 tahun, bagaimana caranya? Nah ini yang harus diluruskan, tidak demikian ceritanya. Jadi yang pertama harus diluruskan bahwa angka 350 itu mitos yang salah dan menyesatkan. Ya, Bonifatius Cornelius de Jonge, Gubernur Jenderal Belanda ke-63, dia mengatakan kami sudah di sini. Bukan dia mengatakan kami sudah menguasai. Karena sama-sama mengetahui ya, bahwa mereka baru berhasil menaklukkan kerajaan terakhir dalam penelitian saya, catatan saya. Mungkin tolong dikoreksi kalau ada penelitian yang lebih lanjut. Dalam penelitian saya, kerajaan di Asia Tenggara yang sekarang termasuk wilayah Indonesia, yang terakhir dikuasai oleh Belanda, itu adalah kerajaan Klungkung di Bali. Bulan April tahun 1908, kerajaan Klungkung mengakhiri perlawanan dengan Puputan Klungkung, di mana Raja Klungkung tewas bersama rakyatnya dalam mempertahankan kemerdekaan kerajaan tersebut. Jadi sebelumnya juga kerajaan di Bali yaitu Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda dengan Puputan Badung tanggal 20 September tahun 1906. Beberapa kerajaan dan kesultanan yang juga baru ditaklukkan oleh Belanda abad ke-20 itu antara lain Kesultanan Aceh yang menurut catatan Belanda berakhir dengan menyerahnya Sultan Aceh. Kalau tidak salah bulan Maret tahun
1904. Itu menurut catatan Belanda. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di Sumatera itu adalah Kerajaan Batak Toba, yaitu ketika Sisingamangaraja ke-12 bersama satu putri dan putranya tewas dalam pertempuran melawan Belanda tanggal 17 Juni tahun 1907. Jadi negara-negara tersebut dijajah Belanda hanya sekitar 30-an tahun. Jadi tentu Aceh, Batak, Bali tidak mau dikatakan mereka dijajah 350 tahun. Hanya sekitar 30-an tahun sampai tepatnya tanggal 9 Maret tahun 1942 ketika pemerintah Netherlands India Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Nah, ini latar belakang yang mungkin penjelasan singkatnya. Rinciannya itu ada di buku-buku saya, antara lain di sini Indonesia tidak pernah dijajah. Di sini dirinci, ya. Nah, jadi ini yang tadi yang Kang Karna sampaikan, bahwa tidak pernah dilakukan penelitian rinci. Itu baru kulitnya saja. Baru kulit pemahaman-pemahaman yang selama ini beredar. Kira-kira demikian. Iya. Iya, tadi yang pertama disebutkan bahwa arsip VOC itu ada semua tersedia di Jakarta di sekarang. Jakarta ini. Yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap disebutkan itu. Itu adanya di mana? Di Arsip Nasional. Arsip Nasional. Di Arsip Nasional. Ya. Ya. Dan kita tahu bahwa banyak peneliti-peneliti apapun yang selama peneliti sejarah utamanya, kenapa mereka masih banyak berangkat ke dikatakan ke Belanda, ke Leiden mereka katakan di sana. Apakah di sana lebih komplit daripada di Indonesia? Ya, kalau yang di Arsip Nasional itu tentu yang tadi saya katakan arsip VOC. Oh, arsip VOC. Ya, arsip VOC. Okay. Tetapi selanjutnya mengenai penelitian mengenai wilayah jajahan Belanda, ya setelah VOC, tentu yang banyak melakukan penelitian adalah para peneliti Belanda, ya walaupun memang harus dengan catatan bahwa pertama itu penelitian juga tidak terlepas dari kepentingan penjajah. Harus berhati-hati, ya. Nah, dan kedua juga kalau kita melihat bahwa di antara mereka sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan tafsir, ya. Jadi karena penulisan suatu historiografi itu adalah tafsir dari sudut pandang peneliti atau penulis, dan kalau itu diterbitkan oleh satu pemerintah itu harus sesuai dengan kepentingan penguasa pada waktu itu. Nah, ini secara garis besarnya. Jadi mereka memang tidak salah untuk melakukan penelitian di Belanda, di Leiden, tetapi harus berhati-hati. Jangan terjebak pada mungkin bahwa mereka juga di situ ada hidden agenda, agenda rahasia. Ya, banyak sekali contohnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi artinya kalau peneliti sejarah itu mereka tentu tidak akan bisa berkonsentrasi di Jakarta saja, karena di Jakarta itu hanya VOC yang ada itu, ya itu jelas. Dan tadi disebutkan juga dalam catatan di sini bahwa pada tahun 1930 Indonesia atau pada saat itu perintis kemerdekaan Indonesia itu baru mau bergerak pada saat itu, 1930. Dan di situ sensus penduduk wilayah di Hindia Belanda atau Hindia Belanda pada saat itu adalah sekitar 60 juta 700-an ya. Penduduk pribumi, seluruh penduduk wilayah. Seluruh penduduk wilayah. Dan penduduk pribuminya sendiri hampir 60 juta. Pasnya di sini mungkin 138 ribu. Ya.
lebih sedikit dari 60 juta ya, kita bulatkan saja 60 juta. Ya. Dan pada saat itu yang mendiami wilayah Nusantara ini adalah selain pribumi, kemudian ada bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang termasuk juga Belanda, sekitar 240.000 penduduk. Kemudian di antara itu orang Belandanya sekitar 208.000 sedikit. Nah, di sini disebutkan juga bangsa Cina itu sekitar 1.200.000. Jadi lebih banyak bangsa Cina pada saat itu. Ya. Ya. Juga kalau dibandingkan dengan bangsa timur asing lain ya seperti India, kemungkinan Arab, Pakistan, mereka itu ada sekitar 115. Nah, kalau kita lihat di sini, semua yang ada di bumi Nusantara pada saat itu, selain pribumi, bangsa asing itu datang untuk berdagang. Belanda, Eropa, bangsa Cina, kemudian timur asing lainnya. Itu mereka berdagang sebetulnya kan, datang awalnya di situ. Mungkin ada catatan. Jadi awalnya bukan kalau yang bangsa Cina itu sebagian kecil yang datang awalnya untuk berdagang. Jadi itu dari mulai tahun 1500-an. Dan ini ada di buku Profesor Slamet Mulyana yang melakukan penelitian mengenai Majapahit dan sebagainya. Jadi dalam penelitiannya ketika zaman yang dikatakan zaman Sriwijaya itu ada catatan ada pendeta-pendeta Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Yeah. Itu abad ke-10-11. Yeah. Ya. Nah, itu di Sumatera. Ya. Belum diketahui adanya komunitas bangsa Cina. Ya, jadi baru perorangan. Demikian juga di Jawa. Dan pada waktu itu termasuk yang pelabuhan di Asia Tenggara termasuk yang terbesar itu di Banten. Ya, yang di Pulau Jawa. Nah, tetapi mungkin sedikit catatan bahwa pergerakan pribumi, tokoh-tokoh pribumi di wilayah jajahan Belanda itu dimulai oleh pemuda-pemuda pribumi yang berasal dari wilayah jajahan Belanda yang melanjutkan pendidikan di Belanda dan di Eropa. Itu sudah sejak akhir abad ke-19 ya. Dan mulai cukup banyak mulai awal abad 20 ya, awal abad 20 sekitar tahun 1900-an juga yang mulai dibuka pintu untuk para pelajar. Jadi sebelumnya itu kebanyakan memang anak-anak raja, anak-anak orang kaya yang menghambur-hamburkan uang aja di situ. Sangat terkenal, royal ya. Sampai mereka jadi dikejar-kejar oleh noni-noni Belanda karena banyak uangnya. Nah, jadi gerakan kebangsaan yang sudah kita beberapa kali singgung itu baru dimulai sekitar tahun 1913 dan puncaknya itu sekitar tahun 1920-an. Ya. Dan mereka sendiri baru pertama kali mendengar nama Indonesia itu di Belanda tepatnya tahun 1917. Dan itu pun salah mengerti. Salah, itu ada di bukunya Muhammad Hatta. Nah, jadi kembali ke masalah kolonialisme. Jadi sebelum Belanda datang pertama kali bulan Juli tahun 1596, yang pertama kali orang Eropa menginjakkan kaki di Asia Tenggara itu bangsa Portugis. Tepatnya tahun 1511. Ya, mereka mendarat di Malaka, di Malaysia, dan kemudian langsung menguasai Malaka untuk dibuat sebagai basis. Yeah. Dan baru karena mereka mencari sumber rempah-rempah. Dan mereka baru melanjutkan ke Maluku tahun 1512.
Hmm. Jadi atau mungkin 80 tahun kemudian Hmm. baru Belanda datang. Itu pun karena kebetulan ada orang Belanda yang kerja di kapal Portugal mencuri peta. Hmm. Mencuri peta sampai orang pedagang Belanda mengetahui jalur laut dari Eropa ke sumber rempah-rempah. Hmm. Ya, jadi memang tujuan bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu adalah yang negara-negara kecil. Hmm. Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, ya, Belgia waktu itu masih menjadi satu dengan Belanda. Hmm. Jadi waktu itu negara-negara kecil, Hmm. di mana semuanya waktu itu adalah negara agrar, belum ada industri. Hmm. Nah, sedangkan wilayah-wilayah di situ kan kebanyakan dikuasai oleh raja-raja, pangeran, tuan-tuan tanah, landlord. Hmm. Ya, jadi untuk rakyat itu mereka cuma hanya sebagai apa istilahnya itu pekerja atau eh, ya menyewa atau yang dipekerjakan. Nah, jadi mereka mencari dunia baru, lahan-lahan baru, Hmm. mencari pemukiman Hmm. yang dinamakan dalam bahasa Eropa, Belanda, Inggris segala macam sebagai koloni. Ya, ya. Jadi intinya mereka mencari dua, ya, sumber rempah-rempah untuk perdagangan Hmm. dan koloni. Ya. Jadi dua hal ini tidak bisa dilepaskan, ya, seperti dua sisi mata uang, Ya. ya, bahwa perdagangan dan koloni menjadi satu paket itu semua. Baik Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol. Jadi kalau mereka datang ke satu tempat, mereka membuka kantor dagang Hmm. dan kepala kantor dagang pusatnya itu gubernur jenderal, Hmm. kepala cabangnya kantor cabang gubernur. Hmm. Jadi artinya sudah mempersiapkan pemerintahan. Ya. Dan kita sudah beberapa kali membahas mengenai VOC, bahwa VOC itu adalah kongsi dagang dan juga penjajah. Ya. Sudah kita bahas dengan rinci. Nah, tetapi sekarang kita dalam hal ini kita membahas bagaimana caranya. Hmm. Ya, jadi kalau tadi Kang Karna menyebutkan angka-angka itu adalah sensus di Netherlands Indi atau India Belanda yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial tahun 1930 Ya. dan dikeluarkan angka-angkanya, jadi bisa ditunjukkan nanti di layar. Itu ada 3 tabel. Hmm. Ya, di tabel pertama tadi yang disebutkan Kang Karna mengenai angka-angka secara keseluruhan. Ya. Ya, nah, jadi yang saya selalu sampaikan di sini adalah kalau kita mau membaca sesuatu karya atau apapun, Hmm. ya, apalagi kalau misalnya mengenai suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Hmm. Jadi kalau sejarawan itu perlu mendapat yang dinamakan sumber primer, Hmm. yaitu dari pelaku sejarah, artefak, atau orang-orang yang saksi mata dan sebagainya, sumber primer. Dan kalau tidak ada baru sumber sekunder dan sumber tersier. Nah, jadi yang banyak kita peroleh kalau misalnya sumber-sumber itu adalah sumber-sumber primer. Hmm. Seperti hasil sensus tahun 1930 itu sumber primer. Hmm. Nah, jadi dalam penelitian ilmu sosial, jadi selain mencari sumber-sumber primer dan sebagainya, lakukan validitas dari sumber itu dan sebagainya, juga ada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang harus dipenuhi. Selain pengetahuan umum yang luas, karena itu satu peristiwa, itu kan bukan hanya menyangkut tanggal lahir, tanggal mati, tanggal segala macam kan termasuk di situ politik, perang dan sebagainya. Ya, jadi harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dan satu lagi ilmu yang baru dimulai di Indonesia mungkin sejak baru tahun 1950-an, Hmm. yaitu yang dinamakan hermeneutika. Itu garis besarnya. Dan lebih rinci lagi, yang lebih spesifik lagi, yang perlu juga dilakukan, itu dinamakan sebagai hermeneutics of suspicion. Hmm. Ya, ini yang kita perlu lakukan. Bahwa kalau kita membaca historiografi yang ditulis oleh mantan penjajah, nah di sini kita harus menggunakan hermeneutics of suspicion, ya, kecurigaan, hermeneutika itu adalah ilmu pengetahuan untuk memahami
satu karya atau membaca satu peristiwa atau data-data dan fakta-fakta dengan menggunakan logika. Nah, tadi kalau disebutkan mengenai angka-angka tersebut, hasil sensus tahun 1930 ya, disebutkan bahwa total penduduk wilayah Hindia Belanda itu sekitar 60 juta. Kemudian bangsa Cina sekitar 1,2 juta, ya, itu kalau pribumi dari 60 juta itu sekitar 59 juta, berarti 97,4%. Kemudian bangsa Cina 1,2 juta itu sekitar 2%. Kemudian selain bangsa Cina juga ada bangsa timur asing lain 115 ribu, itu hanya 0,2%. Nah, ini yang juga luar biasa. Yang tadi Kang Karna sebut bangsa Eropa termasuk Belanda 240 ribu atau sekitar 0,4%. Ya, itu seluruh bangsa Eropa. Ya. Nah, orang Belanda sendiri hanya sekitar 208 ribu, ya, dari 240 ribu. Nah, jadi kalau kita kembali ke bicara tadi yang saya sampaikan, kalau orang sekarang menyebutkan bagaimana ya, Belanda bisa menjajah, menguasai bangsa pribumi yang jumlahnya 15-16 kali lipat dari bangsa Belanda. Nah, sekarang kalau kita membaca angka statistik ini, bagaimana kita membacanya? Ya. Nah, juga ada dirinci lagi di tabel kedua. Di tabel kedua dan tabel ketiga dirinci dari jumlah orang Eropa ada dibagi lagi perempuan dan laki-laki. Juga dari orang Belanda dari 208 ribu dibagi lagi ada perempuan dan laki-laki. Dari jumlah itu dirinci lagi berapa usia bayi sampai umur 19 tahun dan kemudian usia 20 tahun sampai 59 yaitu usia produktif. Usia yang orang bekerja. Dan usia 60 tahun ke atas yaitu usia pensiun. Nah, jadi di situ saya mencatat bahwa laki-laki Belanda itu dari jumlah orang Belanda 208 ribu, itu laki-lakinya 109 ribu, sekian, atau sekitar 52% dari seluruh laki-laki. Nah, kemudian usia produktif, usia kerjanya itu antara 20 tahun sampai 59 tahun, itu 53%, tepatnya 58.435.988 orang. Ya. Nah, jadi kalau kita berdasarkan sensus tahun 1930, kita katakan 58.435.988 orang Belanda menjajah 59.138.67 orang pribumi. Ya. Tetapi kalau berkembang beberapa tahun kemudian, orang Belandanya yang dari usia 17-18 mencapai usia 20 kan, kemudian juga dari pribumi ya bertambah penduduknya, tambah sekitar mungkin 2-2,5% per tahun. Beberapa tahun kemudian kita mencapai mungkin angka Belanda, orang laki-laki Belanda usia produktif 60 ribu orang dan penduduk pribumi 60 juta. Nah, ini yang saya gunakan sebagai judul untuk supaya memberikan gambaran, nggak usah pakai koma-koma sekian kan. Jadi kita bulatkan dari angka-angka itu, saya menyatakan dengan bagaimana membaca hasil sensus tahun 1930, maka saya mengatakan 60 ribu orang Belanda menjajah 60 juta pribumi. Jadi perhitungannya bukan 17 juta orang Belanda menjajah 280 juta, bukan. Hanya 15 kali lipat. Tapi kalau kita memakai data dan fakta tahun 1930 dan memakai logika, berarti kalau 60
ribu orang Belanda yang berusia 20 sampai 59 tahun menjajah 60 juta pribumi, artinya ya, orang Belanda menjajah pribumi yang 1000 kali lipat dari jumlah orang Belanda. Iya. Coba para guru besar membantah logika saya. Ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Bagaimana kita membaca data, fakta, dan kemudian memakai logika. Coba para guru besar ini bantah dulu saya. Ya. Ya, sebetulnya penyebabnya kenapa mereka bisa seperti itu kan belum terjawab Betul, tadi. betul. Ya, itu kenapa? Ya, betul. Itu Nah, jadi ini kita baru bicara angka ya. sebagai patokan. Mengenai angka juga mungkin kita coba lebih lebih detail kan. Ya, Kalau kita lihat tadi mereka itu Belanda menduduki atau katakanlah mereka datang ke ini atas sekitar di abad 16 kan. ya, tepatnya 1596. Ya, di abad ke-16. Dan memang di abad ke-16 juga bukan hanya dari Belanda yang datang, tetapi dari timur jauh juga mereka datang. Itu bersamaan persis dengan sejarah tentang Wali Songo yang pertama. Nah, mereka itu datang memang awalnya berdagang, itu kan sekitar abad ke-16 itu. Dan itu bisa kita maklumi, gitu kan. Dan dari Cina juga datang itu bersamaan. Mungkin pada saat itu peradaban yang katakanlah maju itu mungkin ada di Timur Tengah, di Timur Jauh di sana, kemudian ada di Eropa, kemudian ada di Cina Dan India. gitu kan, India. Dan di India mungkin belum semaju di sana karena India termasuk juga wilayah akan dijadikan koloni-koloni baru kan di India, termasuk di Nusantara ini. Nah, kalau saya lihat kedatangan di luar pribumi di Indonesia ini pada abad itu. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai pribumi yang berjumlah 60 juta itu bisa dikuasai oleh Belanda yang seperti itu. 60.000 orang itu. Ya, dan kita lupa pribumi memang sih, tapi pendatangnya itu diantara bangsa Cina juga sudah lebih dari 1 juta, yang pada saat itu mereka bangsa kelas 2, kemudian kita pribumi sendiri bangsa yang Kelas 3. Jadi artinya pribumi sebetulnya tidak hanya melawan Belanda, tapi mereka pun kan datang awalnya untuk berdagang, kemudian mensiarkan agama, kemudian seperti itu kan. Jadi karena mereka bangsa nomor 3 pada saat itu. Ya. Jadi artinya 60 juta itu tidak melulu melawan Belanda, tapi melawan mereka. Indonesia yang 60 juta itu melawan yang di luar itu. Karena ada ada itu menurut logika saya itu. Ya, betul sekali, Kam. Ya. Betul. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat catatan sejarah sampai abad ke-19 pun di masa Belanda sudah masuk, bahwa di antara sesama kerajaan-kerajaan itu ya, itu saling menyerang. Ya. Nah, misalnya tahun 1816 mungkin ya, itu jadi sebelum melawan Belanda itu pasukan Imam Bonjol ya, itu dan jangan lupa juga ada di pribumi sendiri itu ada kasta-kasta, itu masalahnya. Ada kasta ningrat, kasta kelas bawah, kasta segala macam, dan itu yang menjadikannya mudah untuk Belanda itu
Iya, betul, menguasai. betul. Tetapi mungkin itu hanya terbatas yang pertama, yang paling tentu paling kuat tradisinya itu Jawa, Ya, kemudian Sunda, kemudian Bali ya, yang masih mengenal sistem kerajaan yang kuat. ya. Tetapi kalau Mungkin di mungkin juga daerah-daerah gini, lain Pak. itu boleh dikatakan egaliter, sama sekali nggak ada, sama Ya, sekali nggak berlaku. hmm, Seperti misalnya di Tanah Batak. ya, Tanah Batak misalnya, di situ nggak ada rakyat, semuanya itu raja. Ya, disitulah. Jadi itu panjang ya, penjelasannya. Jadi gitulah egaliter, minahasa ya. Jadi mereka tidak mengenal sistem feodal hmm, yang kuat seperti di mungkin urutannya ya. Jawa, Sunda, Bali hmm, ya. Bali sendiri tidak serumit di Jawa. Sunda sendiri juga tidak serumit kan. Ya, hmm, tidak serumit tingkatannya nggak tahu hmm, berapa banyak. ya, Jadi memang betul. Jadi internal sendiri ya, kalau kita lihat misalnya perjanjian Giyanti tahun 1757 hmm, itu kan juga pertikaian di antara sesama di dalam internal kerajaan Mataram ya, ya. ya, Misalnya Raden Mas Said dari Mangkunegaran hmm, ya. Jadi sampai dengan difasilitasi oleh Belanda hmm, dibentuk Mataram itu pecah menjadi 4 kan. ya, Ya, ya. Nah, jadi betul sekali bahwa tadi saya sampaikan misalnya sebelum melawan Belanda kalau tidak salah sekitar 1830 tentara Padri Imam Bonjol itu menghancurkan dulu kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu ekspansi ke Tanah Batak hmm, 1816 kira-kira ya baru tahap terakhir baru melawan Belanda. ya, Ya, nah itu contoh ya. Itu contoh. Selain itu juga masih banyak Ternate Tiduri juga mereka ratusan tahun saling memerangi. hmm, Itu betul sekali. Ya, ini yang menunjukkan bahwa karena pada waktu itu sebagai satu contoh belum ada kesatuan dan persatuan. Gampang diadu domba, hmm, gampang diadu domba seperti misalnya Pangeran Diponegoro. hmm, Ya, ketika berperang 1825 sampai 1830 melawan Belanda, hmm, salah satu panglimanya itu Sentot Ali Basyah, hmm, ya, terkenal kan? hmm, Nah, tahun 1829 Belanda berhasil membujuk Sentot hmm, dengan diiming-iming jabatan apa segala macam hmm, sampai akhirnya Sentot berkhianat, ya, ya. Nah, pasukan Sentot dia kan panglima. hmm, Pasukan Sentot itu dipakai oleh Belanda untuk menyerang Sumatera Barat, memerangi Perang Padri. hmm, Tetapi baru belakangan ketahuan bahwa itu mereka sesama Islam. hmm, Ya, tetapi Sentot sudah sempat berkhianat kepada Diponegoro. hmm, Walaupun akhirnya dia ditangkap sendiri oleh Belanda. hmm, Nah, ini salah satu contoh divide et impera. ya, Ya, saling mengadu domba, juga mengenai pasukan-pasukan lain yang nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi kita masuk ke sini seperti yang tadi pertanyaan Kang Karna, bagaimana caranya? ya, Ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan dalam slide itu sebenarnya poinnya itu ada 5, hmm, ya, yaitu dengan kekuatan bagaimana satu kekuasaan di satu wilayah itu bisa dikuasai, hmm, itu dalam catatan saya secara garis besarnya, artinya kita bicara dari mulai zaman penjajahan, hmm, ya, zaman penjajahan, bagaimana Belanda bisa menguasai wilayah yang sekarang ini hmm, 17 kali lipat, 16 kali lipat dari wilayahnya. hmm, Jadi intinya menurut pendapat saya itu untuk mencapai itu memerlukan tentara yang kuat, hmm, polisi belakangan, ya, administrasi yang patuh dan loyal, kemudian menguasai perekonomian, jalur dan jaringan perdagangan. hmm, Ini dalam rangka tujuan Belanda, pernah saya sampaikan, saya singgung, untuk mencapai Pax Neerlandica atau Pax Nederlandica meniru Pax Romana atau Pax Britannica. Dan kemudian yang barusan saya sampaikan adalah politik divide et impera. Dan yang kelima metodenya ini kejam, ya, tanpa ampun. Dan ini adalah semboyan dari Jan Pieter Soenkun. hmm, Jangan beri ampun musuhmu, hmm, tidak ada ampun. Kejamnya luar biasa. Nah, jadi kalau kita masuk ke
Poin pertama mengenai untuk penguasaan. Penguasaan melalui militer. Nah, kalau kita lihat ya, Belanda dari dulu sampai sekarang kecil. Ya. Bagaimana dia bisa menguasai wilayah begitu besar? Nah, ini saya mempunyai catatan penelitian. Jadi selain dari awalnya intinya tentu tentara-tentara pasukan VOC, karena sudah kita bahas VOC itu mendapat piagam dari Republik Belanda pada waktu itu. Sebelum menjadi kerajaan, waktu dibentuk bulan Juli tahun 1581, yang dibentuk pertama itu adalah Republik Belanda yang dipimpin oleh Staten-Generaal ya. Nah, VOC ini kongsi dagang itu perkumpulan dari beberapa perusahaan dagang itu mendapat piagam oktroy seperti suatu negara, berhak memiliki tentara, berhak mencetak mata uang, berhak menyatakan perang terhadap satu negara, berhak memungut pajak bla 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 dan sebagainya seperti satu negara. Ya. Nah, jadi kalau masih ada yang berpendapat bahwa VOC itu adalah pedagang, separuh betul. Jadi yang benarnya VOC adalah perusahaan dagang dan penjajah. Karena dua hal itulah yang harus dicapai, yaitu koloni dan monopoli perdagangan. Nah, jadi kalau kita melihat yang awalnya, pertama tentu mereka pasukan VOC itu 100% orang Belanda. Tapi setelah mulai mereka menguasai wilayah-wilayah, tentu mereka perlu memperkuat pasukan. Nah, jadi kalau pasukan yang pertama itu saya catat di sini, yang mereka pasukan di luar orang Belanda itu yang dinamakan Mardekers. Mardekers ini adalah mantan budak-budak. Mantan budak-budak segala macam bangsa termasuk pribumi yang mula-mula mereka adalah tentara Portugal dan Spanyol, dan setelah dikuasai kalah melawan Belanda, mereka itu menjadi budak orang Belanda. Mereka itu pada dasarnya pada waktu itu beragama Katolik. Tetapi Belanda mengajukan persyaratan, kalau kalian bersedia pindah agama dari Katolik masuk ke Protestan seperti mayoritas Belanda, mereka akan dibebaskan dan bahkan bisa menjadi serdadu. Mereka memenuhi, dan saya catat di sini mereka itu dari segala bangsa, budak-budak itu campur dari Sulawesi, Bali, Melayu, India, Afrika dan sebagainya. Ya, hampir seluruhnya beragama Kristen, dan sampai abad 18 mereka itu tinggal di kampung-kampung di Batavia. Nah, jadi tahun 1777 masih terdapat 6 kompi Mardekers, sekitar 1.200 orang ya di Dinas Ketenteraan VOC. Dan ini yang sangat unik. Karena pada waktu itu di wilayah jajahan Belanda itu orang tidak bisa sembarangan dari satu kampung ke kampung lain, keluar dari satu kampung, dan mereka harus punya surat jalan. Dan dan jalanan belum banyak. Ya, belum banyak jalan-jalan besar, dan selalu ada yang dinamakan kontrol pas, ya, pas surat jalan, passenstelsel. Nah, jadi siapapun orang kaya apa segala macam mau keluar dari wilayahnya harus mendapat surat izin dari penguasa. Nah, sampai di tempat kontrol pas itu harus menunjukkan. Nah, keistimewaan dari Mardekers ini, kalau mereka melampaui satu pos kontrol, mereka cukup melambaikan tangan dengan mengucapkan Mardekers. Ya, Mardekers. Jadi Mardekers itu bisa diterjemahkan dari kalau saya tidak salah baca, itu dari bahasa Sanskerta Mardika, atau yang artinya orang merdeka, ya. Nah, jadi karena banyak orang hanya mendengar merdeka, konon itu asal usul kata merdeka. Nah, salah satu pos kontrol yang paling terkenal yang orang salah mengerti itu kalau misalnya penduduk Jakarta yang sering ke Pasar Baru, ya, Kang Karna pernah ke Pasar Baru, lewat jembatan, lihat ada gerbangnya.
dan di atasnya itu kan ada tulisan, ya. Nah, orang hanya membaca sekilas Pasar Baru tahun 1800 sekian. Tapi kalau baca lebih rinci, bahwa itu bukan pasar, tetapi pasar. Ibu saya selalu mengatakan itu pasar. Ya, apa itu pasar? Itu tempat kontrol pemeriksaan pas and stelsel. Nah, ini salah satu contoh kecil aja, ya, selingan. Nah, ini yang pertama itu adalah pasukan Mardekers, ya, mantan budak. Dan kemudian ada lagi pasukan Marechaussee. Marechaussee ini tradisinya dari penjajahan Prancis karena ini bahasa Prancis. Marechaussee ketika Belanda tahun 1795 dikuasai oleh Prancis dan sampai tahun 1813 itu ada raja Belanda yang sebenarnya itu adalah adik dari Napoleon, yaitu Louis Bonaparte, adiknya Napoleon Bonaparte yang menjadi raja Belanda. Setelah lepas dari penjajahan Prancis tahun 1813 itu Belanda membentuk kerajaan Belanda. Nah, jadi yang berikutnya itu Marechaussee sebenarnya itu adalah polisi pejalan kaki, chaussee jalan, ya. Jadi kalau ada chaussee di Eropa, di Jerman juga pakai chaussee, itu jalan raya. Jadi kalau Marechaussee itu pasukan berjalan kaki, pada awalnya itu adalah gendarmerie dari bahasa Prancis, dan itu adalah polisi. Tetapi Belanda membuat Marechaussee ini menjadi pasukan elit seperti sekarang dinamakan Brigade Mobil. Nah, Marechaussee ini kemudian dikenal kalau dalam bahasa Melayu pada waktu itu sebagai Marsose. Marsose dikenal ini ketika mereka dimanfaatkan untuk menyerang Aceh dan Tanah Batak. Kan terkenal itu, Marsose. Tetapi sebenarnya itu bahasa Prancis, Marechaussee. Nah, itu sekitar tahun 1800-an. Nah, kemudian ada tentara kontrakan. Nah, ini yang nggak ada di buku-buku sejarah, saya bacanya dari sumber Jerman. Ada tentara kontrakan yang dinamakan Resimen Württemberg. Württemberg ini satu negara bagian di Jerman. Jadi tahun 1790 VOC waktu itu menyewa sekitar 2.000 tentara dari negara bagian Württemberg. Sekitar 2.000. Ya. Nah, jadi ini mereka resmi baru dibubarkan tahun 1808. Nah, jadi itu sekitar 2.000 orang Jerman. Jadi kalau ada yang meninggal apa segala macam, diganti lagi yang baru sampai jumlahnya tetap sampai 2.000. Nah, setelah itu saya catat di sini ada KNIL, Koninklijk Nederlands Indische Leger. Jadi ini dibentuk setelah Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, dan tahun 1827 pemerintah Hindia Belanda membentuk satu pasukan khusus, ya, dan kemudian inilah yang berkembang, yang kemudian resmi tahun 1836 resmi dinamakan mendapat predikat Koninklijk, jadi pasukan kerajaan. Nah, saya catat di sini dari buku yang ditulis oleh T.B. Simatupang, gaji mereka itu cukup tinggi. Tahun 1870 gajinya itu 300 gulden, itu setara dengan gaji buruh 1 tahun. Ya, gaji serdadu 1 bulan setara dengan gaji buruh 1 tahun. Nah, tercatat tahun 1830 setelah Perang Diponegoro, ada 600 dari jumlah seluruh pasukan KNIL, perwira bangsa Eropa 603. Perwira pribumi hanya 37. Lalu bintara dan prajurit Eropa 5.600. Kemudian bintara dan prajurit pribumi sudah 7.200. Jadi sudah jauh lebih banyak. Ya. Nah, di sini Belanda sudah mulai memanfaatkan pribumi. Ya. Jadi pribumi sendiri dipakai, ya, dari banyak dari wilayah lain
sebenarnya juga termasuk dari Jawa sendiri yang melawan Pangeran Diponegoro. Ya. Ini harus jadi catatan peringatan untuk kita bahwa ya demi uang rela membunuh bangsanya sendiri. Kita sudah tahu kemudian sejarah Perang Diponegoro yang dari mulai bulan Juli 1825 sampai dia ditangkap bulan Februari 1830 ya, karena ditipu. Nah, kemudian ini menarik. Selama ini kita selalu sering mendengar di masyarakat Indonesia menyatakan Belanda hitam. Dan selama ini diidentikan dengan orang Ambon yang menjadi tentara Kenil. Itu salah. Jadi Belanda hitam ini memang betul-betul orang hitam dari Afrika. Jadi setelah Perang Diponegoro ternyata tentara-tentara yang dari Eropa itu tidak tahan iklim panas. Jadi mulai tahun 1830 pemerintah Netherlands ini membeli budak dari Afrika Barat. Sebelumnya dari tahun 1600-an mereka sudah mendatangkan budak dari Madagaskar, dari Afrika Timur. Tapi kemudian mereka membeli budak-budak dari Afrika Barat, dari Ghana dan sebagainya, dari pantai barat, dari Ashanti, daerah Ashanti situ, sekitar 3.000 orang. 3.000 orang dengan setiap kepala Belanda membayar 100 gulden kepada Raja Ashanti. Ya. Sampai tahun 1872 jumlah mereka mencapai 3.000 dan dikontrak untuk 12 tahun. Nah, ini uniknya. Mereka mendapat status warga negara Belanda. Jadi mereka dapat membeli kemerdekaan mereka dengan mencicil melunasi 100 gulden tersebut. Jadi Belanda nggak mau rugi kan, ya. Jadi mereka harus bayar cicil lagi. Jadi nggak ada ruginya Belanda membeli, tapi kemudian orang itu jadi tentara dan harus mencicil. Nah, sebagian besar dari mereka ditempatkan di Purworejo. Walaupun kemudian kalau misalnya ada tugas ke Aceh kemana-mana mereka dikirim, tetapi basis mereka itu di Purworejo. Jadi tahun 1950 masih ada sekitar 60 keluarga Indo-Afrika dibawa ke Belanda, pulang ke Belanda untuk repatriasi. Karena mereka resmi warga negara Belanda. Nah, jadi mengenai mitos Kenil sama dengan Ambon itu Kenil, ini juga salah besar. Jadi kalau kita melihat jumlahnya, jumlah tahun 1936 tentara Kenil waktu itu mencapai 33.000, itu dirinci ya 4.000 orang Ambon, 5.000 orang Minahasa, dan 13.000 orang Jawa. Ya. Jadi Ambon itu termasuk kecil, mayoritas tetap orang Jawa, 13.000. Demikian juga waktu tahun 1950 setelah selesai perundingan konferensi Meja Bundar, di mana pada waktu itu hanya sekitar 5.000 tentara Kenil yang dari Ambon, ya, 1.000 ikut RMS, 4.000 dikirim ke Belanda, ya, bersama keluarganya, ya, beranak pinak, nggak tahu sekarang sampai berapa puluh ribu. Nah, ini kita bicara mengenai tentara, ya, mengenai tentara. Tetapi ini untuk menunjukkan juga. Jadi kalau tadi saya sebutkan itu berbagai bangsa menjadi tentara, ya, dari mulai India, Portugal, Spanyol, dari Afrika, Afrika Barat, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Dan puncaknya itu ketika agresi Belanda kedua tahun 1948, Belanda mendatangkan sekitar 165.000 pemuda Belanda untuk berperang menghancurkan Republik Indonesia. Pertanyaannya Pak, tadi kan sebutkan, ada nggak tentang orang pribumi menjadi Kenil? Tadi kan banyak disebut Ambon segala macam. Ada nggak? Yang Berapa banyak? maksudnya tahun 30-an atau tahun 1950? Ya itu tadi Kenil-Kenil yang disebut tadi. Ya, jadi tadi saya Artinya ya, Kenil yang diberi upah, diberi gaji. gaji. Oh, baik. Itu berapa banyak orang pribumi? Ya, betul.
Nah, jadi tadi saya bacakan tahun 1936 Mhm. itu 71% itu pribumi, Ya. pribumi. Dan rinciannya 13.000 orang Jawa, Mhm. 5.000 orang Minahasa, Mhm. dan Ambon 4.000 Hmm. dari tahun 30-an sudah. Ya, ya. Sedangkan tahun 1950 setelah konferensi meja bundar, Mhm. ya 1.000 orang waktu itu Kenil Jumlahnya sekitar tadi berapa? Kenil itu, Pak? Kenil tahun 1936 Yang pribumi ini. pribumi itu 71%. Ya, artinya berapa ribu Ya, nanti nggak apa-apa. jumlahnya? Saya beri bisa saya beri ke Kang Karna, tapi saya bacakan aja. Jadi dari 71.000 Mhm. itu orang Jawa 13.000, Hmm. ya. Jadi 13.000 orang Jawa tahun 30-an itu berperang lawan Diponegoro. Ya. Kemudian 5.000 orang Minahasa. Mhm. Dan Ambon sendiri pada waktu itu hanya 4.000. Hmm. Itu tahun 30-an ya, tercatat. Tahun 30-an. Tahun 30-an. Ini ada datanya semua. Ya. Dan kemudian waktu tahun 1950. Jadi pada saat itu perang di Penogoro itu pasukan di Penogoro itu melawan pasukan Kenil yang orang pribumi, yang orang juga Jawa. pribumi masuk di situ. Itu Nah, itu saya kan. bilang. Jadi selama ini kan kita selalu mengatakan bahwa perang di Ponorogo itu perang antara tentara Belanda dan tentara Jawa. tentara di Ponorogo maksudnya. Ya, Ya, Jawa. ternyata kan tidak, ada 13.000 tadi yang menyerang, itu adalah orang Jawa juga sebetulnya kan. Ya, Nah, betul. itu jadi jelas kan di situ. Betul. Ya. Ya, ini untuk menjadi catatan untuk kita Ya, semua, ya. ya, bahwa dari dulu sudah begitu banyak pengkhianatan, ya, yang demi uang dan jabatan rela membunuh bangsanya sendiri. Ya, jadi di sini kan jelas. Selama ini kan sejarah itu berkata kan berbeda. Jadi selalu dikatakan bahwa perang di Ponorogo itu pasukannya di Ponorogo berperang dengan pasukannya Belanda. Belanda. Padahal pasukan Belanda itu Kenil dan adalah pribumi. Itu yang jadi Ya, diperjelas itu kan. mayoritasnya pribumi. Ya, karena disebutkan ini bukan angka yang kecil kalau ada 71.000. 71%. Ya, ini kan 71%. Nah, 71.000 kan artinya. mungkin kita rinci lagi. Jadi kalau Coba. misalnya 71% itu ada 13.000 orang Jawa, orang Minahasa dan sebagainya. Saya waktu itu juga mungkin terlewatkan berapa jumlah keseluruhan tentara Kenil tahun 1936. Jadi artinya ini 6 tahun setelah perang di Ponorogo selesai. Ya. Ya. Jadi 6 tahun. Ya. Jadi ini adalah tentu penambahan-penambahan Ya. bahwa sebelumnya mungkin tidak itu. Tetapi ini saya tulis bahwa dari sumber yang saya baca tahun 1936 dari jumlah tentara Kenil 71% itu pribumi. Nah, kemudian kalau kita coba cari lagi tahun 1950 dari 65.000 tentara Kenil ya itu berapa persen pribuminya. Jadi waktu itu yang dalam pemahaman saya, informasi yang saya peroleh, waktu Belanda tahun 45 merekrut kembali Kenil, itu sebagian terbesar adalah pribumi dan Indo. Indo campuran Belanda dan Ibu pribumi. Ya. Campuran. Tetapi saya tidak merinci, tidak baca rinciannya. Tetapi ini untuk mungkin sekilas garis besar. Memberi gambaran bahwa ini ada data-data, boleh dicari lagi bagaimana sistem divide et impera. Ya, ini saya maksudkan kan, saya cantumkan. Jadi yang pertama adalah memiliki tentara yang kuat. Dan kita rinci. Ternyata ya itu mungkin pada waktu itu sampai tahun 1942 ya. Mayoritas tentaranya itu bukan orang Belanda. Iya. Jadi ya, dari segala bangsa, termasuk Afrika, termasuk pribumi. Iya, itu maksud saya itu. Persis. Ya. Betul sekali itu. Nah, apakah ini pernah dilakukan penelitian dan dipublikasi? Tentu sangat menyakitkan kan?
fakta-fakta, Hmm. bahwa kalau mungkin ya kan sekarang terbukti siapa yang menangkap Diponegoro. Mohon maaf, orang Minahasa. Ibu saya juga dari Minahasa. Ya. Tapi bukan di situ masalahnya. Ya, bahwa di setiap etnis, di setiap suku tetap saja dari dulu, misalnya juga di Republik Indonesia Serikat, seluruh wilayah yang sekarang Indonesia, ya berapa ratus ribu yang ikut Belanda. Hmm. Nah ini fakta. Ya. Jadi saya selalu menghimbau, kita jangan hanya bicara mengenai pahlawan. Coba kita buka kali ini kita awali buka pengkhianat. Ya. Selain saya baca juga ada beberapa antara lain Hendro Priyono, cukup banyak sudah mulai bicara mengenai pengkhianat. Ya inilah pengkhianat, inilah duri dalam daging kita. Ya, harus berani kita buka walaupun kenyataan ini pahit untuk kita. Karena kita hadapi sekarang kan, ini sekarang angka-angka ini terbuka semuanya. Bisa dibaca di buku-buku sejarah. Saya juga sumber-sumbernya antara lain dari buku Jenderal Simatupang. Ya, mengenai angka-angka Kenil ini. Karena beliau juga bekas Kenil kan. Iya itu. Ya, Simatupang, Nasution, Iya. Urip Sumoharjo, ya, Kawilarang. Bisa tidak dikatakan begini, pada saat penggabungan tentara bekas Kenil dengan TNI, itu Waktu itu APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Angkatan Serikat. Perang Republik Indonesia Serikat. Apakah ada kecemburuan sosial pada saat itu? Tentu, Ya. tentu. Bahwa karena pada waktu itu sebelum Kenil dibubarkan, mereka menaikkan pangkatnya 2 tingkat dengan alasan gaji di TNI di RIS itu rendah. Itu salah satu antara contohnya. Tetapi juga hidden agendanya, bakal dinaikkan pangkatnya, satu hari terbukti. Di tahun 70-an, ada yang bekas mungkin Letnan Kapten Kenil sudah menjadi Jenderal Mayor. Mayor Jenderal. Ya. Dan ini ayah saya tahun 50 sudah wanti-wanti. Kalau kita terima Kenil, bahkan mereka naikkan pangkatnya begitu, ya, satu kali mereka itu akan memimpin Tentara Nasional Indonesia dan terbukti. Ya. Dan itu kita pernah bicarakan ketika peristiwa tahun 65 kan, ketika Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist menyampaikan our local army friends, Olaf. Siapa itu Olaf? Apakah mantan Kenil atau siapa? Itu oke lah. Nah, jadi ini contoh pertama mengenai untuk menguasai. Menguasai perlu tentara yang kuat. Bah kemudian polisi ya itu diserahkan kepada pamong praja dan sebagainya. Ya. Dan kemudian yang kedua itu menguasai administrasi. Nah, jadi kalau kita lihat metode Belanda atau mungkin penjajah-penjajah di seluruh dunia, nah, jadi mereka hanya menguasai raja-raja dan sebagainya. Selanjutnya itu raja-raja, penguasa-penguasa setempat dibiarkan berkuasa, ya, bahkan untuk menjadi pembantu yang mungkin mereka juga memeras, mengisap rakyatnya. Ya, banyak negara-negara begitu. Jadi hanya kepanjangan tangan penguasa. Nah ini contoh kita ada yang bagus. Ya, mungkin banyak sekali intelektual Indonesia pernah mendengar namanya Multatuli kan? Nah, yang ditulis oleh Edward Douwes Dekker, pamannya dari François Douwes Dekker, yang kemudian menjadi warga negara Indonesia dan namanya menjadi Setiabudi, Setiabudi Danu Tirto. Ya. Nah, jadi Douwes Dekker Edward ini dengan nama samaran Multatuli, ya, dia menulis buku sebenarnya tidak terlalu tebal, tipis. Tetapi karena waktu itu setiap cerita yang eksotis, yang dari kolonial, itu sangat menarik di Eropa. Dilalap terus, laris keras di Eropa. Jadi harus dicermati, semua orang Indonesia intelektual harus mencermati ini. Jadi Edward Douwes Dekker ini menggambarkan bagaimana bobroknya Bupati Lebak, ya,
dia itu memeras rakyatnya, bla 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 segala macam lah ya. Jadi semua perbuatan-perbuatan, dan si Douwe Dekker ini waktu itu ditugaskan sebagai salah satu pegawai Belanda di situ. Hmm. Nah, dia melaporkan Bupati Lebak ini ke residen. Hmm. Ya. Tetapi dia yang dipindahkan. Ya. Hmm. Jadi sekarang begini, coba kita lihat sekarang pakai kacamata kita. Hmm. Ya. Yang dia gambarkan itu fakta bahwa ada memang bupati demikian. Tentu pribuminya kan, bupatinya, rajanya segala macam, ya, sultannya pribumi. Begitu prakteknya. Itu betul. Tetapi orang Belanda yang jadi pahlawannya kan, si Douwe Dekker, si Multatuli, dia yang melaporkan, dia yang dipecat atau dipindahkan, pindah tugaskan. Yeah. Ya, nah ini ya cerita seperti ini laris keras di Eropa, laku dia. Tetapi di sini kita harus memakai kacamata lain membacanya. Ya, jangan kita langsung mengagung-agungkan Edward Douwe Dekker mengungkap ini. Bahwa dia jadi orang Belanda jadi pahlawan, pribumi yang jadi brengsek. Memang pribuminya brengsek. Tapi kok jadi Belanda jadi pahlawannya? Nah, ini yang harus dicermati. Nah, jadi ini hanya salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana pejabat di daerah sejak ratusan tahun, sejak zaman VOC, begitu kelakuannya, memeras rakyat, ya, menekan harga jual dari rakyat, untuk dia jual ke Belanda, dia markup. Pegawai Belanda markup lagi sampai membuat VOC itu bangkrut. Ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, jadi dengan administrasi yang loyal, patuh dan loyal. Dan administrasi, kalau kita melihat, kita berapa kali sudah menyampaikan, kalau yang dulu di zaman kolonial yang mengatakan kakeknya, buyutnya dulu ada di kerajaan, kesultanan begini atau mantan wedana, ya, nggak usah berbangga. Berarti ya, mohon maaf, waktu itu antek Belanda kan? Karena yang menentang Belanda itu digeser, diganti, dibuang ke Afrika atau kemanapun. Jadi yang tersisa raja-raja, sultan, bupati, wedana, ya, sampai tahun 42 itu adalah yang pro Belanda. Ya. Demikian juga yang pimpinan-pimpinan dari Budi Utomo, ya, yang konon menjadi kebangkitan nasional, saya mengatakan itu kebohongan nasional. Karena ketua-ketua pimpinan-pimpinannya itu adalah pegawai-pegawai Belanda, bahkan dapat dana. Ketua yang kedua itu pangeran siapa itu mendapat dana 50.000 gulden dari pemerintah kolonial. Ya. Nah, jadi itu Budi Utomo pada waktu itu memang hanya kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial. Kartini dan sebagainya itu versi Belanda, bentukan Belanda. Nah, inilah coba mohon guru-guru besar sejarah, ilmu sejarah, lakukan penelitian semua. Diulang lagi, diulang dari awal, memakai dengan data, fakta, dan logika dari sudut pandang pihak Indonesia. Nah, jadi itu yang kedua mengenai administrasi yang dijalankan oleh pribumi. Jadi Belanda hanya menguasai atasnya saja. Jadi penguasa 60.000 kan tidak mungkin dia menguasai semua. Jadi yang penting mereka hanya menguasai raja ini, bupati ini, dan sebagainya. Nah, kemudian perdagangan. Tadi Kang Karna baca di situ ada orang Cina 1,2 juta, ya. Dan orang Cina itu tahun 1619 di Batavia atau di Jayakarta pada waktu itu baru ada sekitar 400 orang Cina. Yang lebih banyak itu ada di Banten. Di Banten itu pusat perdagangan pada waktu itu. Dan di buku saya ini, Indonesia Tidak Pernah Dijajah, saya mengutip seorang peneliti bangsa Cina yang namanya Po Kian Xiu. Ya. Dia menerbitkan tahun 1950 sejarahnya Shou Bengkong. Ya, Shou Bengkong. Ini Shou Bengkong ini orang Cina pertama yang diangkat oleh VOC sebagai kapten orang Cina. Artinya dia yang mewakili Belanda
untuk menguasai semua orang Cina. Nah, jadi Belanda membujuk karena mereka sudah melihat bahwa bangsa Cina tahun 1600-an itu sudah mempunyai jalur perdagangan di seluruh wilayah Asia Tenggara, Asia Timur. Mereka pakai ini sebagai mitra dari mulai tahun 1619. Ya. Tahun 1618, tepatnya tanggal 30 Mei, itu membujuk Zhou Bengkong, Jan Pieter Sun Kun membujuk Zhou Bengkong beserta seluruh orang Cina di Banten pindah berniaga di Batavia, atau waktu itu masih Jayakarta. Kemudian namanya diganti menjadi Batavia. Ya. Nah, lengkap di sini mengenai peran bangsa Cina. Jadi bangsa Cina itu menjadi mitra Belanda dalam segala bidang sejak bulan Mei tahun 1619. Jadi setelah mereka menguasai perdagangan, perekonomian, baru mereka itu mendatangkan kuli-kuli dari Cina daratan. Jadi mayoritasnya itu bukan pedagang. Awalnya pedagang, tapi kan jumlahnya kecil karena mereka cukup hanya berdagang. Tapi ketika mereka sudah menguasai perkebunan dan sebagainya, mereka tentu perlu tenaga kerja yang murah, patuh, dan tidak berontak. Tidak mau mereka pakai pribumi yang suka berontak seperti Untung Surapati. Mereka mendatangkan buruh-buruh dari Cina daratan yang sampai jumlahnya puluhan ribu, dan kemudian ketika terjadi krisis tahun 1740, bulan Oktober tahun 1740, krisis mengenai harga gula dunia anjlok, di mana kemudian perkebunan banyak yang memecat kuli-kulinya, terutama tentu kan kuli-kuli Cina sudah mulai terjadi kriminal dan sebagainya, dan itu kita sudah bahas mengenai pembantaian bangsa Cina di Batavia tanggal 10 Oktober tahun 1740, di mana sekitar 10.000 bangsa Cina dibantai oleh Belanda. Belanda tentu dengan ada semua budak-budaknya orang Jerman ikut membantai, dan ribuan yang menyelamatkan diri lari ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke Kalimantan Barat. Nah, ini mengenai perdagangan. Perdagangan kalau kita melihat di situ 1,2 juta bangsa Cina tahun 1930. Dan di situ sudah ditulis bangsa Cina itu 4%. Ya. Tadi Kang Karna juga sudah bacakan. Ya. Nah, bangsa Cina 1,2 juta itu 2%. Nah, 2%. Mereka yang menguasai perdagangan dan semua, termasuk memungut pajak, menguasai rumah-rumah madat, rumah judi, dan semua itu dikuasai oleh bangsa Cina. Ya. Nah, yang paling kejam itu seperti sekarang ini, debt collector kan. Debt collector sekarang aja kan ya, kadang-kadang yang berutang, punya utang itu habis disiksa, dipukuli dan sebagainya. Tidak berbeda zaman itu. Apalagi ketika di zaman perbudakan, masih berlakunya undang perbudakan, orang yang tidak bisa membayar utangnya itu jadi budak. Begitu kejamnya. Nah, jadi antipati pribumi pada waktu itu terhadap bangsa Cina bukan kecemburuan sosial. Seperti yang terjadi tahun 1825, beberapa bulan setelah Perang Diponegoro. Ini yang tidak ada di buku-buku sejarah. Ada istri dari Bupati Ngawi, Raden Ayu Yuda Kusuma, ya, memimpin pasukan berkuda menyerang markas debt collector, pemungut pajak bangsa Cina. 100-an di situ. Bayangkan, perempuan istri bupati memimpin pasukan berkuda berperang tepatnya bulan September tahun 1825. Nah, penulisan tentu berbeda. Penulis orang Cina tentu menilai negatif. Pembantaian bla 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 tanpa ampun itu, kalau nggak salah Beni Setiono, ya, dia orang Cina menulis mengenai itu. Tentu dari kacamata Cina kan. Nah, coba kita dari kacamata kita, bahwa dia itu menyerang pasukan pemungut pajak yang kejam. Tetapi intinya adalah seorang perempuan istri bupati memimpin pasukan berkuda
bulan September tahun 1825. Ya, beberapa bulan setelah pecah perang Diponegoro. Jadi statusnya dalam keraton Raden Ayu Puspa Yuda Kusuma ini adalah statusnya nenek dari Diponegoro walaupun usianya hampir sama. Tapi karena Raden Ayu ini putri dari Hamengkubuwono pertama. Nah, ini sedikit cerita mengenai pemungut pajak, ya. Jadi segala macam. Nah, jadi itu yang pertama mengenai ketenteraan, yang kedua mengenai perekonomian, ya, jalur perdagangan, ya, dan yang keempat ini mengenai divide et impera. Nah, itu tadi beberapa contoh sudah saya sebutkan bagaimana Belanda merekrut Sentot, ya, untuk mengkhianati Diponegoro, kemudian memakai Sentot dengan pasukannya menyerang Sumatera Barat. Nah, Belanda menaklukkan Ambon dan merekrut orang Ambon menjadi pasukan elit, baik di Marsose maupun di Kenil. Ya, ya kita sudah melihat contoh-contoh divide et impera yang sebenarnya sampai detik ini sebagian terbesar orang Indonesia tidak menyadari bahwa ini masih kelanjutan politik divide et impera Belanda dan antek-anteknya. Kita bisa bahas sangat rinci, ya, dan Belanda mulai berkuasa kembali di Indonesia tepatnya itu tahun 1967, yaitu ketika NATO yang anti komunis berhasil menang dengan memberantas komunis di Indonesia tahun 1965. Kita bahas khusus nanti. Nah, kemudian yang terakhir ini mengenai kekejaman. Kekejaman ini adalah satu yang dinamakan terror by the state. Ya. Untuk menunjukkan kekejaman, begini kalau kamu melawan kami Belanda. Ya. Jadi pada waktu zaman dari mulai VOC dan agak berkurang setelah ada cukup banyak pribumi yang bisa belajar hukum. Jadi di masa VOC itu mudah sekali menjatuhkan hukuman mati. Nggak mau mereka itu. Jadi hukuman pada waktu itu hanya hukuman mati, fisik, waktu itu dinamakan punale sanksi, ya, disiksa, atau denda. Hanya 3 jenis waktu itu. Jadi nggak mau repot-repot pakai penjara segala macam kan. Ngapain bayar lagi, kasih makan orang penjara segala macam. Sudah singkatnya begitu. Jadi itu sangat yang kejam. Ya. Dan ini adalah slogan dari Jan Pieter Soenkoen yang kita bahas, Bapak Penjajahan di Asia Tenggara. Dari mulai tanggal 30 Mei tahun 1619. Nah, jadi ini secara garis besarnya. Saya tidak klaim bahwa penelitian saya paling betul. Ya. Tetapi mohon mungkin ini bisa menjadi awal untuk dibongkar pasang. Bahwa yang pertama pernyataan saya salah, di mana salahnya. Yang kedua, ini salah, di mana salahnya. Sampai yang kelima, kekejaman. Jadi misalnya kekejaman kalau untuk hukuman mati, ya pada waktu itu ada, coba cari di Mbah Google, ya, itu hukuman sula, ya, jadi hukuman sula ini, jadi kalau seorang sudah divonis mati, dia ditusukkan tombak di punggungnya, dari kulit, di dalam kulit sampai ke atas tembus ke leher, lalu dipancangkan, ya, itu hukuman sula, ya. Itu contoh-contoh kekejaman. Jadi kalau mengenai kekejaman itu, Eropa itu tidak kalah. Dari dulu bagaimana coba hukuman-hukuman mati di Spanyol, Italia kuno atau Roma, ya, kejamnya luar biasa. Jadi jangan dikatakan bahwa mereka itu sekarang soko guru dari HAM, ya. Jadi ironis sekali, apalagi kalau aktivis-aktivis HAM Indonesia belajar HAM
dari Belanda, Australia dan sebagainya, yang semua itu pelanggar berat HAM. Jadi begini Kang Karna, ya, ini adalah penelitian saya. Ya. Silakan dibongkar pasang. Jadi itu saya kemukakan 5 metode Belanda untuk dapat menguasai. Dan saya sudah, yang lalu kita sudah bahas mengenai penjajahan Belanda. Belanda tidak menguasai Indonesia selama 300 tahun lebih, tetapi terbalik. Belanda memerlukan waktu lebih dari 300 tahun untuk mengalahkan satu persatu kesultanan dan kerajaan kecil-kecil, ya, dan untuk kemudian menguasai seluruhnya, berhasil menguasai seluruhnya baru bulan April tahun 1908 ketika kerajaan Kelungkung yang terakhir jatuh ke tangan Belanda. Dan penjajahan administrasi Belanda hanya berlangsung sampai tanggal 9 Maret tahun 1942, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Jadi itu penjelasan saya. Ya. Saya kira sudah lebih jelas Pak Batara. Jadi ya pada saat itu memang mungkin pemikiran rasa kebangsaan, rasa persatuan dari penduduk Nusantara ini tidak ada. Belum ada. Karena tadi kemungkinan juga wilayah-wilayah itu banyak dikuasai kalau di Belanda atau di Eropa landlord itu. Dan kemudian di Nusantara ini juga sama. Mereka awalnya landlord, kemudian menjadi sultan, menjadi raja dan segala macam. Persis. Ya. Dan itu menjadi jelas dan mudah-mudahan itu menjadi bahan pemikiran buat mereka peneliti-peneliti sejarah untuk membuka kembali sejarah kebangsaan kita dan membuat buku yang betul dan yang bisa dipelajari oleh setiap orang. Saya kira itu jelas Pak Batara. Mungkin ada statement akhir dari diskusi kita. Ya, betul. Jadi yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini, kesimpulan kita adalah terbukti bahwa ketika wilayah Asia Tenggara ini masih terdiri dari kerajaan kesultanan kecil-kecil yang masih saling memerangi, menguasai, menjajah, bahkan memperbudak, gampang dikalahkan satu persatu. Tetapi setelah kita pada 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk bersatu, terbukti bahwa Belanda dengan kekuatan militer yang 3 kali lipat dengan persenjataan modern tidak berhasil mengalahkan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian kita melihat atau mendengar mengenai kalimat sejarah berulang kembali. History repeats itself. Ini ada khusus mengenai sejarah penjajahan berulang kembali. Karena si terjajah tidak belajar dari sejarah, si penjajah belajar dari sejarah. Coba cermati yang tadi saya uraikan selama mungkin 1,5 jam, diproyeksikan ke situasi yang sekarang. Bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya itu kita bisa bicara lebih lanjut. Sama. Intinya 5 itu, penguasaan. Jadi yang pertama harus dicermati bahwa sejarah penjajahan berulang kembali karena kita tidak belajar dari sejarah. Kemudian penjajah belajar dari sejarah, mereka melihat kesalahan-kesalahan itu di mana dan itu mereka perbaiki sekarang. Itu saja. Terima kasih, Kang. Ya, baik Pak Batara, terima kasih. Kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Masih dalam perbincangan sejarah kebangsaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.